البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di bab yang ke-7, bab sifat salat, tata cara salat di kitab salat. Sebutkan pada pertemuan terlewat, yakni kita sujud di 7 tempat, ya, sebagaimana Allah perintahkan. Kemudian juga disebutkan bahwa disunahkan ketika seorang di rakaat yang ke-1 menuju ke rakaat yang ketiga untuk duduk istirahat. Dan demikian. Kemudian juga disebutkan bahwa hukum, ya, seseorang mengucapkan takbiratul intiqal itu adalah wajib. Di antara rukun ke rukun yang lain adalah wajib. Kalau ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya batal. Kalau lupa, maka sujud sahwi. Ya itu. Kemudian zikirnya Rabbi firli di antara 2 sujud. Dan hukum duduk istirahat di rakaat pertama ke rakaat yang kedua itu ada duduk istirahat kan itu. Itu adalah sunnah. Kemudian juga disebutkan takbirnya kapan itu? Takbirnya disebutkan oleh Ibnu Qudamah yaitu ketika sujud ke duduk istirahat. Ketika dari duduk ke atas tidak membaca apapun. Kemudian disebutkan ketika naik dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, demikian juga ketiga keempat. Apakah seseorang itu mu'tamidan ala yadayhi am qadamai? Dia bersandar kepada kedua tangannya atau kepada, ya, kedua kakinya? Disebutkan di sini ada 2 pendapat. Kesimpulannya adalah mu'tamidan ala yadayhi. Ketika kita berdiri, ya, ketika habis sujud kemudian duduk istirahat kan itu. Kemudian kita berdiri ke rakaat yang kedua, maka kita dengan bersandar kepada kedua tangan. Nah itu. Adapun ketika dia akan sujud bersandar dengan tangan juga. Ya, didahulukan tangan dulu. Bukan didahulukan kaki dulu, tapi didahulukan tangan. Nanti akan dibahas Allah. Itu. Jadi ketika kita sujud mau berdiri kan duduk istirahat kan itu, maka kita bersandar dengan tangan. Sebutkan di situ sebagai Imam Bukhari rahimahullah taala athar, ini pendapat para ulama. Di waktu itu disebutkan dari Imam Nasai juga dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadithukum an salati Rasulillah qala Abu Kilabah mengatakan fakana idza rafa'a ra'sahu, Nabi apabila mengangkat kepalanya minas sajdah dari sujud ats-tsani yang kedua fi awali rakaah di rakaat yang pertama istawa qaidan. Ini beliau duduk kan itu, tadi duduk istirahat. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri fa'tamat al-ard. Fa'tamada, kemudian bersandar dengan bumi, ya, dengan tangannya itu. Ya itu. Dan kita masuk berikutnya pembahasan tentang kunut. Ya, pembahasan tentang kunut. Qala Allah Ta'ala, ini hadis yang ke-38, yaitu hadis yang ke-287 di buku ini. Wa Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis mutawun alaih kalau ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata, kunut. Beliau kunut, ya, syahran, selama 1 bulan. Ini kunut ma'ruf kalau kita ketika witir kan kunut berdiri, diam, ya, agak lama. Selama sebulan. Ba'da rukuk, setelah rukuk. Nah, ini jelas setelah rukuk. Setelah rukuk sama liman hamidah, berdiri sebentar, kunut selama 1 bulan. Yaitu ala ahya'i minal arab. Yaitu ala ini mendoakan kejelekan atas ahya, ya, orang-orang suatu kampung, minal arab, dari Arab. Tsumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Mutawun alaih, hadis riwayat Muslim. Ya itu. Maka ini jelas di sini Nabi pernah, ya, melakukannya. Kemudian ditambahkan di sini tambahan inilah yang diperbincangkan, ya.
Hadisnya ulama tambahan ini wali Ahmad wa Imam Ahmad pada Daraqutni, demikian juga Imam Daraqutni nahwahu semisalnya min wajhin akhar, dari jalan yang lain, dari sisi yang lain, wazada, dan ada tambahan, ini tambahan yang batil. Ya, ini tambahan yang batil. Sebutkan bisa ditulis karena ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Kunut subuh, kemudian ya ketika subuh kemudian kunut khusus waktu subuh, itu adalah ya lemah, bahkan bid'ah, sebenarnya mengatakan bid'ah. Tambahan yang akan nanti disebutkan dhaif, kenapa ditulis itu ada Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Dia ini yang benar adalah dhaif. Bersama dengan itu apa? Dia menyelisih para ulama ya yang satu level dengan dia. Ya, thiqat meriwayatkan yang telah lewat tanpa tambahan ini tadi. Maka itu adalah ziyadah mungkar. Kenapa Abu Ja'far Ar-Razi ini mungkar? Dia sudah dhaif menyelisih yang lain. Menyelisih riwayat Imam Bukhari Muslim yang baru kita baca itu. Tambahannya apa tambahannya? Tambahannya adalah wazada wa amma fi subuh, adapun dalam subuh walam yazal, maka terus menerus yaqnutu Nabi kunut hatta faraqa dunya. Hatta faraqa dunya, sampai berpisah dengan dunia. Inilah yang dipakai oleh ya para ulama Syafi'iyah. Hadis ini mungkar ya. Kenapa? Karena Abu Ja'far Ar-Razi dhaif, itu pun menyelisih ulama-ulama thiqat yang tadi disebutkan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selesai ya, ini sudah, berarti itu adalah apa? Itu adalah mungkar. Itu adalah ya dhaif tadi itu. Wa anhu, kemudian masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnut, beliau tidaklah kunut illa idza da'a liqaum, kecuali apabila beliau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum. Au da'a alakum, atau mendoakan kejelekan atas suatu kaum. Sahahu Ibnu Khuzaimah. Yang musahihkannya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan ini adalah sahih. Ya, itu dikenal dengan kunut nazilah. Apabila terjadi sesuatu yang besar, kemudian kunut. Sebenarnya di situ ada rawi ya namanya Muhammad bin Abdillah, mendengar dari Sa'id bin Abi Arubah setelah ikhtilat, setelah apalagi bercampur menjadi agak pikun. Tapi ada penguatnya. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena idza arada ayatu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mendoakan lihat untuk suatu, mendoakan kebaikan, au yad'ala, atau mendoakan kejelekan atas seorang, beliau kunut setelah rukuk. Ya, ini penguatnya. Ya, dalam Sahih Bukhari. Kemudian berikutnya hadis yang ke-40. Wa Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i. Dari Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i. Ini penting juga. Ibnu Hajar beliau menyebutkan hadis sebagai bentuk amanah ilmiah. Hadis ini ya, sanadnya sahih. Hadis ini sahih, sudah menjadi pegangan kita juga. Bahwa tidak ada kunut subuh. Khusus subuh tidak ada. Wa Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Ya, sahih ini ya, sahih. Kalau beliau mengatakan qultu li abi, aku berkata kepada bapakku. Ya, berarti Tariq. Ya, demikian. Tariq bin Asyam, saya ditulis sebagai Imam Sunani ini Tariq bin Asyam. Aku berkata pada bapakku, ini seorang sahabat Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Ya, batimai bapakku, innaka qad shalaita khalfa Rasulillah. Sungguh engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar dan Abu Bakar, jelas ini ya. Wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali. Khulafa Rasyidin 4 semua, dan demikian juga Nabi. Apakah yaqnutuna fil fajar? Apakah mereka dulu senantiasa kunut di waktu fajar? Karena mana kana itu dimana juga sering. Apakah mereka kunut di surat fajar, salat subuh? Qala, maka berkata Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, "Ai bunayya, wahai anakku, muhdas bid'ah." Jelas sekali. Rawu khamsah, riwayat yang 5 ila Abu Daud, kecuali Abu Daud. Jadi Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Imam Ahmad. Sudah jelas. Berarti hukum salat subuh dan kunut adalah bid'ah. Itu. Ini Munajar menyebutkan juga sebagai bentuk amanah ilmiah. Yaitu. Maka di sini dibahas tentang masalah ini, ya, tentang masalah kunut.
Adapun qunut nawazil, qunut nazilah ini ketika ada kejadian umpamanya diserang wilayah kaum muslimin sebagaimana waktu itu Nabi SAW sahabatnya dibantai 70 orang oleh orang-orang suku yang berkhianat, maka Nabi pun membaca doa qunut. Namanya qunut nazilah karena turun sesuatu. Itu adalah pendapat jumhur ulama disyariatkan. Selesai. Bagaimana telah lewat tadi. Lalu di surat apa saja ketika qunut nazilah ada kejadian-kejadian besar, kita mendoakan kebaikan saudara kita, mendoakan kejelekan orang-orang kafir atau orang yang zalim. Ya disebutkan itu di semua salat, ya demikian. Di semua salat. Kemudian tempat qunut kapan itu jelas, yaitu setelah rukuk ya. Ada riwayat sebelum rukuk. Ya disebutkan Ibnu Rajab ya rahimahullah taala bahwa itu yang mengatakan sebelum rukuk Asim salah seorang perawinya menyelisih yang lain. Itu aja, sudah selesai. Kemudian qunut di waktu sholat subuh. Selain qunut nazilah, jumhur ulama berpendapat tidak ada syariatnya. Ini jumhur ulama, ada masyru'iyatihi. Selesai ya. Yang berpendapat bahwa itu boleh adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan jumhur kebanyakan para ulama, ya berarti masuk di situ Imam Ahmad, demikian juga Abu Hanifah kan demikian. Maka tidak ada. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman sudah lewat pembahasannya tidak melakukannya. Maka dari sini tidak ada khususan untuk sholat subuh. Ya itu. Adapun qunut nazilah maka diperbolehkan. Lalu apakah boleh untuk kemudian mengangkat kedua tangan ketika qunut? Dan nanti kita akan rojekan bahwa boleh untuk qunut ketika sholat witir. Kadang ditinggalkan, kadang-kadang boleh, tapi itu adalah sunnah. Ya, bagaimana mengangkat kedua tangan? Maka itu adalah masuk dalam keumuman. Ya, bolehnya hal demikian. Hadis Salman Al Farisi radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh ya disebutkan di sini ya hadis Anas Malik. Demikian juga yang lainnya. Bahwa innallaha hayyun karim. Nabi mengatakan Allah SWT adalah pemalu dan dermawan, yastahi. Ya, hayyun. Allah adalah pemalu dan karim. Ini dermawan, yastahi, Allah malu idza rafa'al abd, apabila seorang hamba mengangkat ilahi kepada Allah yadai kedua tangannya, ayaruddahuma, untuk kemudian mengembalikan kedua tangannya itu sifron, kosong. Khaibataini, dalam keadaan tidak mendapat apa-apa. Ya, demikian. Jadi di sini menunjukkan umum boleh untuk berdoa qunut mengangkat kedua tangan. Demikian juga disunahkan juga boleh untuk mengaminkan, ya sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, beliau qunut 1 bulan. Terus menerus. Kemudian ada tambahan wa aminu man khalfahu, dan di belakang beliau mengaminkan. Jelas. Jadi mengaminkan untuk makmum boleh ketika qunut. Ya, sampai di sini dulu, sudah.